mewawancarai Presma, Presiden Mahasiswa. Yuk, ikutin! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Syaputra, kami dari kelompok 2 ingin membuat tugas video Best Project Kepemimpinan yang dinarasumberi oleh Bang Wafi, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai moderator Reja Palepi dan teman saya Dan saya Ahmad Yansawadi. Nama saya Muzaki Pramana Ardianta Estepu. Saya Syahila Martina. Nama saya Julfa Amalia. Nama saya Yesi Ulina. Baiklah, sesudah perkenalan ini kami akan lanjut ke sesi yang selanjutnya untuk mewawancarai Abang Da Wafi. Ditunggu vlog kami. Dadah. Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan merupakan pemerintahan mahasiswa di tingkat universitas yang bergerak untuk mewadahi para mahasiswa dalam bidang pergerakan, pendidikan, hingga pengembangan. Sigap juga diambil sebagai doa untuk gerakan-gerakan SEMA Unimed ke depannya agar menjadi lebih cepat, efisien, efektif, sesuai dengan nama kabinetnya. Kabinet Sigap memiliki visi, yaitu menjadi titik epicentrum revitalisasi SEMA Unimed dan Indonesia yang berkarakter, berintelektual, dan religius. Titik epicentrum SEMA Unimed diharapkan dapat menjadi titik pusat perubahan-perubahan besar yang mengarah pada kebaikan, berperan sebagai wadah yang mengelaborasi segala ide dan gagasan yang dikumpulkan demi kemajuan Unimed dan Indonesia. Bersama Bang Iskon Wafi Fauzan. Sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan yang akan kami wawancarai pada hari ini. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Bang Wafi, apa alasan Abang untuk menjadi pemimpin di Unimed ini? Alasannya sebenarnya, kalau alasan kenapa bisa jadi pemimpin itu sebenarnya nggak terlalu ada alasan. Karena biasanya orang-orang yang terlalu ambisius tapi memang kita berpatok pada diri, karena diri sendiri itu kan masih pasti punya namanya jiwa kepemimpinan. Dalam Islam juga sudah dikatakan bahwa setiap kita dalam dirinya adalah pemimpin. Jadi ya kalau kita berani dan kita punya chance untuk mencoba. Kalau visi misi Abang sebagai pemimpin gitu, awal mulanya Abang jadi pemimpin, visi misi Abang tuh apa? Visi misi ya sebenarnya sudah tercantum di nama kabinet kami. Nama kabinet di SEMA Unimed itu adalah sinergitas progresif. Jadi visinya itu adalah bagaimana mengembangkan mutu mahasiswa Unimed menjadi orang-orang yang bersinergi, orang-orang yang punya kolaborasi lebih, sehingga nanti menciptakan produktivitas yang baik, menciptakan kebijakan yang stabil. Untuk selama ini Abang menjabat, apa keluh kesah Abang tentang kepemimpinan Abang ini gitu? Keluh kesah tentang apa yang Abang pimpin berarti ya? Ya. Keluh kesahnya, keluhnya dulu ya berarti ya. Keluhnya itu pasti karena anggota itu banyak dari beberapa jurusan, banyak dari beberapa prodi, jadi cukup harus lebih terbuka lagi sama teman-teman supaya bisa bekerja dengan baik, karena beda-beda karakteristik juga kan setiap anggota, itu yang mungkin agak sulit jadi keluhan lagi. Dan untuk kesahnya sendiri ya balik lagi, karena kita harus bisa menjadikan diri itu ibaratnya bunglon gitu lah, karena banyak prodi dan banyak jurusan yang ada di Unimed, kita memang harus menyesuaikan diri supaya luas. Selama kepemimpinan Abang ini, apa enaknya dan apa enggak enaknya yang Abang jalani selama kepemimpinan Abang ini? Nah, ini sebenarnya yang sering banyak kesalahan di mahasiswa. Sebagai pemimpin, sebenarnya jadi pemimpin itu nggak banyak enaknya kalau selama jadi pemimpin. Karena kalau aku saling bilang pemimpin itu adalah jadi
enaknya itu cuma ya karena kita bisa punya banyak relasi, terus kita bisa mengisah public speaking kita bisa percaya diri gitu. Nah, hasil dari enaknya itu sebenarnya setelah kita jadi pemimpin. Kalau nggak enaknya, ya beban kita pastinya lebih banyak, waktu kita pasti lebih banyak dikedepankan, banyak orang-orang yang harus kita korbankan, termasuk mungkin keluarga gitu kan. Jadi waktu kita dengan keluarga itu pasti lebih sedikit. Lagi kita jadi pimpinan universitas. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin nanya, bagaimana cara abang untuk menjalankan organisasi kepemimpinan dalam organisasi? Jadi salah satu kunci sebenarnya cara masalah kepemimpinan dan hubungan organisasi itu berjalan dengan baik itu adalah kuncinya satu, komunikasi. Jadi memang ketika kita punya komunikasi yang baik, ketika kita punya komunikasi yang bersinergi yang tadi aku sebutkan, alhamdulillah dan harusnya memang organisasi itu pasti berjalan dengan baik. Nah, salah satu aksinya adalah dengan kami biasanya bikin evaluasi dulu. Jadi semua keluh kesah, semua apa yang menjadi hambatan dalam organisasi ini langsung bilang di situ. Jadi memang kuncinya adalah komunikasi. Berarti keputusan pemimpin dalam organisasi menurut abang itu kayak mana? Itu penting karena setiap apa yang menjadi keputusan ketua itu menjadi tanggung jawab ya. Itu pun nggak keputusan ketua doang, keputusan para bidang, keputusan para koordinator itu menjadi tanggung jawab. Bagaimana cara abang menyesuaikan gaya kepemimpinan abang untuk karakter tim yang ada gitu? Bagaimana abang cara menyesuaikan cara kepemimpinan abang untuk karakter tim abang yang ada gitu? Nah, karakternya yang ini beda gitu, cara abang menyesuaikan gitu loh. Jadi memang sesuai dengan apa yang anggota-anggota itu kan dari beda prodi, beda jurusan, jadi memang beda-beda. Salah satu caranya itu ya sebenarnya balik lagi bagaimana kita komunikasi, karena komunikasi kalau kita sudah mengawali komunikasi biasanya kita sudah tahu tuh karakteristik dari orang ini gimana, apakah dia orangnya harus diajak bercanda dulu ataukah orangnya itu harus diajak serius dulu langsung gitu. Memang dari komunikasi itu baru kita tahu. Kalau kita nggak memulai komunikasi sulit sih. Dan kita tidak bisa mematokkan diri kita itu untuk satu gaya kepemimpinan. Kita harus punya banyak. Bang, pertanyaan terakhir kami untuk abang. Bagaimana cara abang untuk motivasi anggota-anggota abang itu yang kurang semangat gitu, bang? Dengan abang bilang komunikasi ini kayak mana caranya untuk kayak bisa ngedoktrin ataupun juga supaya menimbulkan rasa semangat untuk anggota-anggota abang gitu. Ini untuk kami juga gitu, bang. Jadi motivasi ya. Ya, motivasi. Kalau abang nggak berpikir sebenarnya karena kita sudah mahasiswa, kita juga sudah tumbuh rasa pikir kritis. Jadi memang doktrin itu memang agak jarang abang lakukan. Itu kan doktrin ini kan lebih ke biasanya karena SD. Ya. Kalau sholat itu kalau makan itu harus habis, nanti nasinya nangis. Itu doktrin tuh. Tapi kan kita sudah mahasiswa ya, jadi harusnya kita sudah bisa berpikir lebih jernih, kita sudah bisa berpikir lebih panjang bicara masalah kesempatan itu nggak datang dua kali. Bisa kedua, kalau dalam surah Al-Baqarah dibilang Tuhan itu nggak bakal membebani kita kalau kita memang nggak sanggup. Artinya kan ini adalah kesempatan sebenarnya. Kalau kita di posisi SMA, universitas, ini adalah kesempatan. Jangan disia-siakan untuk teman-teman yang memang mau berkecimpung di situ, misalnya seperti kawan-kawan semua ya, jangan sia-siakan kesempatan. Tapi satu, jangan terlalu ambisius. Saya kalau terlalu ambisius. Mungkin ini saja pertanyaan kami yang sudah kami sampaikan kepada Bang Wafi. Lebih kurangnya kami mohon maaf untuk abang kalau ada yang menyinggung pertanyaan kami ini menyinggung hati abang atau begitu. Baiklah teman-teman, sekian video kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Itskon Wafi Fauzan yang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.